Kembali lagi bertemu dengan Uwap Widya. Hai, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Hampir setiap tahun kayaknya pasti ada main ke Global Radio ya. Iya dong. Gue pertama kali ketemu Uwap tuh 2023 Sarinah. Sarinah, benar. Gue diajak main. Iya. Jadi harusnya gue manggung waktu itu kita kehujanan. Iya, hujan, betul. Benar. Jadi belum sempat lagi. Tapi setelah itu Uwap sering datang ke Global karena ada beberapa rilisan di tahun 2024. Ya. Dan bisa dibilang 2024 tahun yang produktif buat lu sendiri ya. Iya. Rilisan banyak, Lumayan. ngerjain buat orang banyak. Ya. Iya kan? Jadi sedang menikmati role itulah ya. Sedang menikmati banget role itu. Tapi mungkin lebih banyak 2025 kali ya di belakang layarnya. Tahun ini banyak banget ya. Tapi seru dong. Seru banget. Seru banget, menantang, menguras energi. Cuman ya seneng banget. Emang passionnya kan. Belum terpikirkan sebelumnya. Karena kan lu bermusik udah cukup lama. Iya kan, masih di industri musik tuh lu lama, rilis lagu juga banyak juga gitu. Akhirnya punya kesempatan sekarang tuh nge-produce balik layar gitu. Dulu kepikir gak sih untuk jadi kayak gitu? Cita-citanya mah udah dari dulu ya, cuman baru dapat kesempatannya, baru mungkin merasa yakin bangetnya mulai dari sebenarnya udah mulai start dari 2020, cuman emang bener-bener aktif nge-produce-nya kayaknya dari tahun kemarin ya. Oke. Karena beberapa kali juga kesini lu sering ngedampingi artis penyanyi baru yang kebetulan lu tulisin lagunya dan lu produce ya. Betul. Ih, seru ya. Tapi itu ya, membagi waktunya akhirnya gimana sama project lu sendiri biar nggak keteter gitu. Karena berapa kali ngobrol tuh sama teman-teman yang biasanya nulis dan juga produce tuh akan ada satu dan dua yang terkorbankan nih jadi korban gitu. Nah, lu sendiri gimana? Karena kan lu juga masih produktif untuk diri lu sendiri. Iya, kalau ngomongin soal waktu pastinya jadi nggak ada waktu buat main ketemu teman-teman gitu ya. Cuman ya tektokan langsung sama manajer sih, dan aku juga harus selalu bilang kalau misalkan kayak gue capek banget deh, gue butuh istirahat. Itu menurut aku komunikasinya penting banget sih sama manajer buat emang nge-arrange semuanya biar semuanya tetap jalan. Cuman akunya nggak kecapean gitu. Cuman untuk nge-arrange sama uapnya sendiri ya pinter-pinternya aja sih. Iya ya, kayaknya itu ya paling penting ya. Iya, mungkin kalau dulu pas sibuknya pas jadi uap doang tuh mungkin sehari ya habis itu pulang bisa istirahat kan. Ini pulang tuh udah langsung workshop lagi. Hal-hal yang sudah menunggu. Udah langsung ngerjain produksian lagi buat yang lain gitu. Jadi punya waktu istirahat bener-bener cuma malam doang. Lu udah di tahap yang ini gak sih kayak lagunya ketukar tuh? Ini tuh harusnya buat penyanyi siapa ketukar, atau ini harusnya buat lu ketukar sama yang lain gitu? Iya, udah lumayan sih. Atau kayak pernah banget bikin lagu, tar dulu deh kayaknya melodi ini gue pakai buat yang ini gitu. Karena kan ya nada kan cuma itu doang ya. Jadi ya ketukar tapi harus cepet tanggap. Harus cepet tanggap lagi buat mikir, jangan sampai ada yang sama. Ngejaga harus cepat ya. Cuman kalau dari segi warna mungkin kan nggak bisa dipungkiri ya. Misalnya songwriter siapa gitu punya warnanya sendiri, ada ciri khasnya sendiri. Mungkin kalau secara warna agak susah ya untuk dirubah banget untuk jadi sama, pasti punya ciri khasnya masing-masing. Cuman dari segi melodi itu yang harus diperhatiin banget supaya nggak mirip. Oke. Dan lu datang dengan sebuah single yang dirilis di tanggal 31 Januari kemarin ya, I Don't Know. Ini praktis ya, 4-5 rilisan terakhir. Karena satu kan ada featuring ya, lagu berjudul Closer itu featuring ya. 5 tuh bahasa Inggris semua gitu. Gue kalau ngelihat katalog lu ya, ada masa lu bahasa Indonesia semua, terus ada yang Inggris dulu, Indo lagi, terus sekarang Inggris semua lagi nih. Emang ini akan menjadi sebuah rangkaian kah untuk sebuah plan lu, album atau apa yang isinya berbahasa Inggris semua? Justru ketika kebanyakan merilis lagu Indonesia itu fase dimana gue masih mencari identitas gue yang sebenarnya gitu ya. Karena gue mikir sendiri waktu itu, jadi gue sempat kebingungan untuk memilih nih Uwap tuh enaknya kayak gimana ya secara musik, secara lirik gitu ya. Tapi semenjak 2020 kayaknya udah firm, kayaknya emang kalau Uwap tuh bahasa Inggris sih lebih nyaman ya. Nulisnya untuk diri sendiri juga lebih nyaman gitu. Jadi Indonesia simpen buat yang lainnya aja. Nanti aja dulu ya. Iya, buat artis lain gitu. Iya. Oh, bener juga ya. Jadi kayak membagi dua idealisme yang berbeda gitu. Jadi idealisme gue sebagai Uwap juga masih tercapai. Terus sisi gue yang suka banget nulis lagu pop, lagu ballad itu ya gue alokasikan untuk musisi lain gitu. Jadi berimbang lah ya, dua-duanya dijalani dengan happy berarti ini ya. Iya, alhamdulillah happy. Seru banget. Silakan Go People bisa dengarkan single terbaru dari Uwap Widya ya, I Don't Know. Nanti bakal gue bahas habis ini. Karena dia juga punya plan ya untuk merilis sebuah album di tengah tahun ini ya. Oke, habis ini kita masih akan ngobrol. Kalau punya pertanyaan WhatsApp ke 08 888 884
Ada Wap Widya di sini ya, yang datang dengan Wap Records ya, WAP. Gue tuh agak salah baca gitu tadi, makanya gue masih bertanya, oh ternyata lu sekarang punya manajemen sendiri bernama Wap Records. Iya, punya label sendiri. Dan di dalamnya ada 5 musisi. Yes. Gokil. Kita bahas I Don't Know ya. Ya. Ini datang dalam posisi seperti apa lagu ini? Oke, berarti gue harus ceritain lagunya ya. Lagunya tuh mengingatkan kembali pada kisah lama gue yang sudah usai. Ketika gue waktu itu mempunyai hubungan yang gue rasa mempunyai 2 sisi ya. Satu sisi gue ngerasa hubungannya sangat sempurna, orangnya sangat sempurna. Tapi di sisi lain gue tuh lupa bahwa hubungan ini tuh tanpa gue sadari udah sangat menyakiti gue gitu. Yang mungkin kita sering merasa bahwa kalau kita udah sesayang itu sama orang, kita tuh suka dibutakan gitu ya, mata, hati, pikiran, semuanya logikanya tuh udah nggak dipakai gitu, sampai akhirnya terlalu banyak pertanyaan yang nggak bisa gue jawab, yang ada gue cuma selalu bertanya-tanya, kayaknya gue merasa kurang terus untuk pasangan gue, kayaknya gue nggak cukup deh untuk pasangan gue gitu ya, sampai gue lupa bahwa esensi dari mencintai seseorang itu sendiri tuh udah nggak ada gitu. Bahwa ketika cinta itu harusnya mudah, tapi semua itu terasa sulit, tapi yang ada cuman ketergantungan akan seseorang dan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dijalankan bersama. Jadi mau apa ya, mau tetap stay juga rasanya kok berat banget, udah terlalu sakit, tapi mau pergi juga takut kehilangan. Jadi semua tuh terlalu banyak pertanyaan sampai yang udahlah I don't know lah, udah nggak tahu gitu. Kayak menurut gue ini satu lagu yang punya makna personal banget buat gue, tapi sudah ikhlas menerimanya, dan gue juga nggak malu-malu untuk bilang bahwa ini adalah based on my personal experience gitu ya. Cuman ya aman aja sih. Cuman waktu take vokalnya tuh gue bener-bener harus throwback ke perasaan gue saat gue mengalami hal itu, hanya untuk pas take vokal doang, karena gue harus ngerasain galaunya kan. Betul. Cuman abis itu ya udah. Emosi harus masuk ke dalamnya ya. Betul. Tapi apa yang membuat lu memutuskan ini tuh bisa menjadi sebuah lagu gitu? Karena gue yakin songwriter itu punya banyak cerita, punya banyak kisah, punya banyak kenangan gitu. Tapi kan lu pilih-pilih kan, mana yang akan lu ceritakan, mana yang akan lu tulis. Kisahnya waktu itu dalam. Yang ini paling dalam kayaknya. Lumayan paling dalam. Dan gue tuh terbiasa memang ketika gue mengalami hal apapun, biasanya memang gue tuangkan dalam sebuah lagu. Nah kebetulan pas I Don't Know ini kok idenya cepet banget. Idenya cepet banget. Gue bikin lagu waktu itu kurang lebih 1 jam. Dan biasanya gue dengerin sama ke partner gue kan, kayak ini harus dirilis deh gitu. Jadi sesimpel itu sih pembuatan I Don't Know. Akhirnya ya udah, itulah yang menjadi keputusan untuk merilis menjadi sebuah single. Betul. Dan ditaruh di awal tahun lagi. Ditaruh di awal tahun. Dan memang ini akan menjadi satu lagu jembatan untuk my upcoming album di tengah tahun ini. Lagu-lagu gue yang sebelumnya tidak akan masuk ke dalam album, so akan ada ini semua lagu baru ya? Lagu baru maksudnya, tapi gue akan ngasih kisi-kisi, oh kayaknya memang album gue nanti terdengarnya tuh akan seperti ini nih. Si I Don't Know ini akan nge-restart dari semuanya lah. Kalau mungkin orang belum pernah denger dan sebagainya, ini udah bisa jadi identitas ya? Iya, bisa jadi identitas. Mungkin secara singkatnya soul R&B gitu kali ya. Ini bakal masuk gak I Don't Know nya tapi? Bakal masuk. Ini akan menjadi pembukanya ya. Sisanya ya itu semuanya nanti baru. Menarik ya. Seru. Rencananya bakal seperti apa albumnya, berisi berapa lagu? Akan berisikan 8 lagu dan tentunya mengisahkan tentang perjalanan kisah cinta gue. Benar-benar real. Dari track 1 sampai track 8. Ya itu adalah kisah yang menurut gue paling mempunyai dampak bagi kehidupan gue. Menurut gue kegagalan dalam mencintai seseorang atau kegagalan kita dalam sebuah hubungan itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa kita akan gagal juga ke depannya. Satu itu kayak dari patah hati, dari sakit hati pun masih bisa banyak banget hal positif yang bisa membentuk diri kita untuk jadi lebih baik anyway gitu. Jadi gue pengen kegagalan cinta gue itu dan kisah-kisah gue itu dirangkum dalam satu album yang membuat gue itu mengingatkan gue bahwa gue punya journey loh sebelumnya untuk menjadikan gue di titik sekarang yang mana gue lebih kuat, lebih lebih nggak mau bodoh lagi kali ya
urusan cinta gitu sih. Yang pada akhirnya suatu saat lu buka kembali, ini kayak semacam diary juga ya. Iya, semacam diary. Ini tuangkan dalam lagu ya, karena nanti bakal ada ngomongin tentang jatuh cinta, kegagalan cinta, bagaimana melepaskan dan pada akhirnya menerima ya. Ih, nggak sabar ya, 8 lagu di tengah tahun, segera ini tinggal berapa bulan lagi ya? Itu dia. Cepat ya. Progresnya seperti apa, Wap? Progresnya emang lagi dijalanin, lagi kejar-kejaran banget. Karena balik lagi harus ngerjain yang lainnya juga. Cuman ya album ini jadi prioritas utama lah, album Wap. Oke, yang akan segera rilis di tengah tahun ya. Lu bisa menemukan banyak lagu-lagu yang dituliskan sama Uap tuh sekarang lagi beredar lah di industri musik Indonesia ya. Ada yang bahkan lu nggak nyangka ternyata ada Uap di dalamnya ya, ikut mengerjakannya gitu. Tapi sembari lu cari tahu lagu-lagu lain, lu bisa dengerin lagu-lagu karya dia sendiri kok. Betul. Yang terbaru ya si I Don't Know ini ya. Sekarang lu berarti lagi seneng denger musik seperti apa, Uap? Karena kan biasa orang kalau mau ngerjain album tuh referensi kan, cari soundnya seperti apa, bunyinya seperti apa, penulisan liriknya gitu. Oke. Yang sekarang banyak menginspirasi lo? Kalau malam-malam biasanya gue dengerin untuk gue cari referensi buat Uap ya. Gue suka banget kalau dari pembuatan melodi tuh gue suka banget sama Jesse Barrera. Gue suka banget, sama gue dengerin lagu-lagu R&B early 2000 atau 90-an akhir gitu, karena kayaknya secara sound dan aransemen musik gue nggak akan jauh-jauh dari situ. Tapi kalau pagi sampai siang gue banyak banget dengerin lagu-lagu Indonesia, karena sekarang gue kecemplungnya di lagu-lagu Indonesia, dan terutama mungkin banyak kecemplungnya di lagu ballad Indo pop gitu ya. Jadi pop ballad, lagu-lagu galau gitu. Jadi gue banyak mendengarkan referensi itu untuk gue belajar juga sih. Dan gue harus paham juga what's happening sih sekarang di industri gitu. Soundnya kayak apa sih yang emang orang-orang lagi suka. Itu kan kita harus tetap membuka diri untuk terus pengen tahu kan apa nih. Jangan sampai kita ketinggalan aja gitu. Oke. Harus tetap update. Jadi kalau malam-malam tuh asupannya untuk project sendiri ya kan. Harus bagi-bagi tuh. Sisanya itu bisa nulis buat orang lain ya. Iya. Tadi sebenarnya off air Wap tuh ada nge-spill, gue lagi ngerjain buat si ini. Nanti kalau udah rilis gue ceritain. Ini loh yang kemarin Wap ceritain rilisan buat si orang ini gitu. Tapi kita tahan, nanti aja kita akan menceritakannya. Habis itu kita masih akan ngobrol ya. Kalau punya pertanyaan silakan WhatsApp 08 884. Nanti juga Wap bakal membawakan single terbarunya I Don't Know secara live di Global Radio. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja. Music Station. Kemarin 9 Maret 2025 adalah Hari Musik Nasional ya. Dan gue kalau ada orang yang nanya, emang sekarang musik Indonesia lagi kayak gimana sih? Emang ada yang bagus ya? Gue tuh selalu kayak, lu kemana aja? Iya gak sih? Justru sekarang tuh musik Indonesia lagi seru banget kan? Seru dan eksploratif banget sih. Sejak pandemi. Jadi kayak lebih luas aja gitu jangkauannya. Kalau dulu kan mungkin udah ketebak ya. Kalau sekarang tuh bisa menciptakan market sendiri, musik yang baru. Terus kita mulai menemukan orang-orang yang dia mungkin kita kenal sebagai apa, dia punya side project sama siapa dan sebagainya. Jadi kayak terbuka sekali kesempatannya sekarang gitu. Bener banget. Tapi buat lo sendiri, Hari Musik Nasional menurut lo, apakah musisi, penyanyi, penulis lagu itu sebenarnya udah oke nggak sih secara kehidupannya? Maksudnya dulu kan orang kayak mau jadi musisi, mau penyanyi, emang ada masa depannya gitu. Sekarang kan ada, kita mulai lihat gitu. Tapi dengan segala sesuatu yang terjadi belakangan, pendapat seorang Wap Widya? Menurut gue ya, kalau dari segi peluang sekarang udah jauh lebih terbuka daripada tahun-tahun yang dulu sebelumnya. Gitu ya, tahun-tahun sebelumnya. Tapi bukan berarti dengan kemudahan yang ada itu tidak menjadikan semuanya tuh jadi terkesan gampang gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak ya tetap aja kan ada banyak tantangannya. Karena menurut gue once lo mau kecimplung di industri musik, kalau lo gak punya komitmen dan konsistensi juga semua akan percuma. Karena banyak yang biasanya mungkin kita temuin orang-orang di luar sana tuh apinya hanya menyala di saat awal-awal doang gitu. Tapi ketika udah dijalanin itu langsung redup kan. Kayak susah untuk konsistensi, atau mungkin lebih gampang untuk menyerahnya gitu ya. Ya menurut gue di industri musik kalau lo mau nyemplung di situ, lo jangan ada kata capeknya menurut gue, dan harus banyak perjuangannya. Perjuangan, apalagi kalau lo yang berjuang sendiri sebagai musisi independen, udah pasti lo akan banyak pusingnya gitu ya. Lo harus menyiapkan banyak hal, baik dari segi mental dan juga materi gitu ya. Karena kan yang dibutuhin itu percuma kalau misalnya kita punya produk yang bagus tapi kita nggak tahu gimana cara untuk menjual produknya, bagaimana cara kita untuk
mempromosikannya dengan baik gitu kan. Nah kita juga harus pinter-pinter untuk mau tahu dan mau belajar untuk kita tuh bisa nyemplung, bener-bener nyemplung gitu loh. Jangan sampai kayak setengah-setengah menurut gue sih. Iya. Itu sih sebenarnya kuncinya. Tapi kalau ngomongin soal peluang, sekarang peluangnya udah terbuka luas lebar banget gitu. Dibandingkan sebelumnya ya. Iya. Orang bisa milih kan sekarang. Dan gue percaya banget bahwa setiap lagu tuh emang apa ya? Punya magisnya sendiri-sendiri. Kita nggak tahu rezeki lagu tuh akan bisa meledaknya kapan. Once itu udah lo meledak, ketika satu lagu lo meledak pun juga lo nggak boleh seneng gitu aja. Lo juga harus mempersiapkan diri lo. Karena kita nggak tahu loh ketika lagu kita meledak tuh mental kita tuh sebenarnya udah kuat belum sih untuk menciptakan karya-karya yang lainnya. Kan itu kan sebenarnya yang sulit justru di situ. Betul. Somehow jadi berpikir ya, kadang kenapa sih kita belum ada di titik itu ya, belum tentu kita bisa handle ketika ada di titik dan posisi itu. Benar. Kita harus mempersiapkan banyak hal sih ketika kita udah kecemplung ya. Karena industri musik itu menurut gue luas banget dan ladangnya kita untuk banyak belajar. Dan lo di posisi yang sekarang, gue yakin lo juga dulu pasti nggak ngerti ya kenapa sih gue harus ngelewatin A, B, C, D, E. Iya. Sekarang punya manajemen sendiri, nulis lagu buat orang, produksi buat orang. Gitu. Kayak apa ya? Dulu cita-cita gue mungkin sesimpel gue pengen jadi penyanyi, gitu kan. Tapi ketika gue sekarang udah berada di kolam yang lebih luas lagi di industri ini, justru membuat gue ternyata tuh jalan yang Tuhan kasih buat gue tuh bisa begini ya gitu. Dan gue tuh nggak apa-apa banget mau gue di depan mau gue di belakang as long as itu masih dalam musik, koridor musik gue suka banget sih. Dan gue justru pengen banget belajar tentang bisnis musiknya gitu. Gitu. Jadi menurut gue banyak hal yang menarik yang bisa dikulik dari musik. Tapi gue setuju sih, lu kalau emang suka dengan industri ini jangan cuma berhenti di satu bidang itu aja, karena luas kan spektrumnya ya. Luas banget gitu. Tinggal lu mau cari tahu atau enggak dan mau belajar atau enggak kan sebenarnya kuncinya itu. Iya, itu dia. Dan jangan pernah merasa bahwa kalau gue sendirian itu gue nggak akan susah mau punya kesempatan yang besar. Enggak, men, gitu. Sekarang tuh menurut gue itulah peluangnya tuh udah luas banget. Nggak dengan lu tuh cuman sendirian terus lu nggak bisa mendapatkan kesempatan itu. Betul. Kita bisa banget. Harus pintar-pintar nyarinya lagi. Pintar-pintar nyarinya dan ngebedain lu dengan yang lain gitu. Itu dan mau untuk kenal sama orang baru. Kita nggak tahu loh, maksudnya dari kita kenal sama satu orang nih, kita bisa dapat ilmu apa dari orang itu. Jangan membatasi diri sih menurut gue. Plus sekarang pun karena plus minus sebenarnya ya, kemajuan teknologi itu membuat lu cepat naik, tapi ada yang cepat naik tapi hilang kan. Gitu. Gue yakin pasti sering ketemu dan nggak tahu pernah kerjasama dengan mereka yang gede dari sosial media gitu. Tapi pandangan lu tentang hal ini, orang-orang yang datang gede secara ini tapi nggak convert ke panggungan. Ada kan orang-orang yang secara streamnya gede nggak convert ke panggungan, terus nggak muncul lagi gitu. Apa yang bukan salah ya, tapi apa pandangan lu tentang fenomena ini? Ya mungkin dari merekanya sendiri mungkin nggak mempersiapkan juga kali ya, maksudnya tiba-tiba wah gede gitu ya. Jadi sedangkan kan kalau misalkan lo mau terjun juga ke panggungan kan juga banyak yang harus lo pelajarin juga gitu dari orang-orang ya. Lo udah punya timnya apa belum untuk kayak mendukung lo di bidang off air tersebut gitu kan. Ya banyak lah pasti faktornya, tapi ya salut juga kok gue sama orang-orang yang teman-teman yang pada naik di sosial media. Ya emang udah rezekinya lah pasti. Dan itu mereka yang harus punya tim yang bisa menjemput itu supaya bisa long lagi. Dan kalau kita ngomongin tim itu nggak perlu tim yang besar kok. Lo punya 2 orang atau 3 orang yang lo rasa lo percaya dan bisa bertukar pikiran untuk sama-sama pengen lo maju. Itu menurut gue udah cukup. Betul. Ketimbang lo punya tim yang gede tapi kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Ya nggak sih? Iya, itulah karena pada akhirnya kita bisa sendiri, tapi akan lebih baik kalau ada teman-teman yang bisa support. Iya, menurut gue punya idealisme sendiri itu nggak apa-apa, tapi menurut gue lo juga harus membuka diri untuk jangan terlalu idealis sama pikiran lo sendiri. Lo juga harus kalau nggak bisa teamwork gitu loh. Karena menurut gue bertukar pikiran dengan orang itu penting banget gitu. Kalau lo cuman concern sama pikiran lo sendiri, menurut gue akan susah sih. Betul. Ya pada akhirnya industri ini adalah industri teamwork juga, kerjasama. Iya dong. Bukan tentang lu doang, tapi berapa banyak orang yang bisa bersama-sama untuk
sebuah karya untuk jadi itu kan nggak sendiri ya. Betul. Banyak orang yang terlibat ya. Oke. Jangan biarkan pikiran lo terlalu banyak beristirahat sih. Betul. Gue tuh selalu seneng kalau ada orang-orang yang musisi-musisi baru yang berani berkarya. Tapi ya itu semoga banyak ngobrol lah dengan mereka yang sudah lebih duluan, termasuk sama Uap. Jadi ilmunya juga lebih banyak sehingga lu lebih siap juga untuk masuk ke industri ini. Habis ini Uap bakal membawakan single terbarunya ya, I Don't Know, secara live di Global Radio. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Habisnya mau lewat satu ini. Di Global Player, Global Radio, your number one music station. Masih bersama dengan Uap Widya di sini sebelum dia membawakan single terbarunya ya. Ini gue masih penasaran sih, di tengah-tengah lo ngejagal kesibukan dalam bermusik, masih sempat gak sih ngerjain hal lain selain musik? Enggak. Benar-benar gak sempat ya? Benar gak sempat. Kalau ada waktu udah pengennya istirahat sendiri, me time, sama ngabisin waktu sama keluarga. Udah itu dong. Karena ya lu juga perlu menjaga kesehatan lu juga kan. Jadi itu juga membagi itunya membagi ya. Gak boleh drop dan sebagainya. Drop. Dan waktu bersama keluarga ya. Itu sih paling penting. Berarti bisa dibilang sekarang Uap nama tengahnya memang benar-benar musik ya sekarang ya. Iya kayaknya. Uap Musik Widya. Kalau boleh nih, album lu kan di bulan Juni nanti. Semoga. Gue cuma ngambil tengahnya Juni aja nih. Kemungkinan lu nge-produce semua atau lu sebenarnya punya rencana untuk ngelempar ke orang lain biar ada gaya yang ini aja yang mungkin dia bisa ngasih warna yang berbeda di album ini? Enggak, produce sendiri semua. Produce sendiri semua ya. Gokil. Udah sesiap itu berarti ya. Bismillah. Lagu udah beres semua. Lagu udah beres semua. Tinggal produksinya aja ya, ngerjainnya ya. Ya kita tunggu lah ya album aja. Gue tuh selalu seneng gitu. Gue tadi gue bilang kalau ada yang bener ngerilis, ngerjain sendiri dari hatinya bener dikeluarkan gitu. Gue tuh selalu seneng gitu. Dan semoga kita bisa ngelihat bukan cuma karyanya aja tapi showcase nanti bisa keliling juga. Ya gimana Pak Fajrin, tolong bagian ya? promo. Jadi nama fanbase-nya apa? Uap Widya tuh? Uapnatics. Uapnatics ya, gokil. Silakan ya. Nanti dia akan berkunjung ke kota-kota, dia akan keliling ya dengan albumnya mungkin di tengah tahun. Nanti all the best. Uap Widya, sehat-sehat selalu. Kita tunggu untuk albumnya nanti ya. Tapi sembari lu menunggu albumnya, sekarang dengerin juga single terbarunya I Don't Know yang ada di semua digital stream platform dan request di Global Radio Jakarta dan Bandung dan sekarang live di Global Radio. Here we go, Uap Widya, I Don't Know. Everything is perfect and nothing makes sense, but I don't wanna feel that kind of pain again. If loving you is wrong, what if my urge on you so strong? Help me know where I should belong. Is it true that I'm not enough for you? Sometimes I feel I'm nobody who deserves you. I'm too afraid to drown in love again. My fear is like a wall I walk through. Ooh, you give me feelings I can't put into words. There's just something about you, and I won't find in anyone else. I wanna know, do you feel the same? I don't know if that's what you wanna call me. Then let it be an honesty. Let you be the one who decide, 'cause I don't know. And where the world will take me, but let me be your memory. I'll be the one who will stay, even if it hurts. I don't know what kind of voice you have on me, but it's killing me every time you leave. I begin to cry, I can't say goodbye. Want you to come in back for more. Ooh, you give me feelings I can't put into words. There's just something about you, and I won't find in anyone else. I wanna know, do you feel the same? 'Cause I don't know if that's what you wanna call me. Then let it be an honesty. Let you be the one who decide, 'cause I don't know. And where the world will take me, but let me be your memory.
stay, even if it hurts. Global Radio, your number one music station.